Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novrin Zaira di bawah bimbingan Bapak Dr. Sahir Susilo Nugroho MSc akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Ketika Chatbot Rasa Cerdas dan Humanis Menelusuri Persepsi Konsumen Terhadap Niat Penggunaan Berkelanjutan Chatbot Loka Pasar Daring. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan pasar chatbot yang mana menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Berdasarkan laporan dari Fortune Business Insights, nilai pasar chatbot global diperkirakan akan terus bertumbuh mencapai hampir 2 miliar dolar pada tahun 2027, dengan pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 31,6% untuk chatbot layanan pelanggan. Di sisi lain, Indonesia tercatat sebagai negara dengan loka pasar daring terbesar di Asia Tenggara dengan mencapai 82 miliar dolar dan terus menunjukkan tren pertumbuhan. Dalam ekosistem ini, interaksi konsumen dengan layanan pelanggan menjadi sangat diperlukan. Data menunjukkan bahwa sekitar 38% percakapan terjadi di luar jam kerja, yang membuat konsumen juga semakin membutuhkan layanan pelanggan yang lebih responsif dan dapat tersedia kapan saja. Oleh karena itu, 88% konsumen menuntut perusahaan untuk mengintegrasikan chatbot sebagai salah satu layanan pelanggan yang dapat membantu mereka. Di tengah tuntutan ini, chatbot muncul sebagai solusi yang strategis, di mana chatbot memungkinkan respon yang dilakukan secara otomatis dan lebih cepat, lalu dapat diakses kapan saja, dan juga lebih efisien dalam mengurangi beban kerja agen manusia dan juga mengurangi waktu tunggu dari konsumen. Sebanyak 75% konsumen menunjukkan bahwa mereka mendapatkan respon yang lebih cepat dari chatbot dibandingkan dengan telepon, email, ataupun formulir web. Nah, Shopee sebagai loka pasar daring dengan jumlah kunjungan tertinggi di Indonesia mengimplementasikan chatbot bernama Coki sebagai titik awal atau layanan garda terdepan yang akan berperan penting dalam peningkatan pengalaman dengan konsumen. Namun, di balik potensi dan manfaat tersebut, chatbot juga masih menghadapi berbagai tantangan, yaitu chatbot menjadi tidak efektif ketika konsumen memberikan pertanyaan yang kompleks karena tidak ada di data mereka. Lalu, chatbot juga harus mampu bersaing dengan mesin pencarian lainnya dan belum mampu memahami sepenuhnya bahasa alami, terutama jika bahasa Indonesia itu memiliki keragaman. Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji bagaimana persepsi konsumen dan melihat apakah konsumen berniat untuk terus menggunakan chatbot dalam jangka panjang, terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh chatbot. Dari segi teoritis, dalam konteks interaksi manusia dan chatbot, konsumen tidak hanya menilai fungsi chatbot tersebut, tetapi juga memperlakukan chatbot sebagaimana mereka adalah agen sosial. Nah, hal ini dijelaskan dalam teori respons sosial dari Nas dan Moon tahun 2000 yang menyatakan bahwa manusia cenderung merespon teknologi seperti layaknya manusia pada umumnya, terutama ketika teknologi itu menunjukkan isyarat sosial. Dalam hal ini bisa berupa kecerdasan dan juga menunjukkan gaya bahasa yang humanis atau ramah. Nah, di sisi lain, untuk menjelaskan perilaku pasca adopsi, maka digunakanlah model ekspektasi konfirmasi dalam penelitian ini yang dikembangkan oleh Bata Cerji tahun 2001. Nah, teori ini tuh menekankan bahwa setelah konsumen mencoba atau menggunakan teknologi, mereka akan mengevaluasi apakah pengalaman aktual yang mereka rasakan itu sejalan atau sesuai dengan ekspektasi awal mereka. Nah, jika harapan itu sesuai atau terlampaui, maka akan ada proses konfirmasi. Nah, ketika konsumen merasa terkonfirmasi terkonfirmasi harapannya tadi, lalu juga mempersepsikan chatbot tersebut berguna, maka konsumen akan merasa puas dan terdorong untuk terus menggunakan chatbot tersebut di masa depan. Dengan menggabungkan atau mengintegrasikan kedua teori ini, penelitian ini tidak hanya melihat atau meninjau dari segi fungsional chatbot saja, tetapi juga memperhatikan bagaimana aspek sosial dan emosional dapat terbentuk selama interaksi konsumen dengan chatbot. Untuk memperdalam fondasi penelitian ini, dilakukanlah analisis bibliometrik dengan software R dan BiblioShiny dengan menggunakan 143 publikasi yang diambil dari database Scopus untuk mengidentifikasi bagaimana tren desa terkini. Nah, analisis ini menghasilkan 4 klaster, yaitu motor, niche, emerging, dan basic themes, yang mana temuan ini tuh memperkuat bahwa penelitian terkait persepsi konsumen, lalu juga pengalaman terhadap layanan dan keberlanjutan penggunaan chatbot itu sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan chatbot yang cerdas dan humanis dan tidak hanya memperhatikan efisiensi, tetapi juga menciptakan hubungan emosional yang akan mendorong kepuasan dan pada akhirnya menunjang keberlanjutan penggunaan.
Dalam penelitian ini terdapat beberapa kesenjangan yang akan berusaha diisi oleh penelitian ini, yaitu pertama, minimnya riset yang secara khusus membahas keberlanjutan penggunaan chatbot, terutama dalam konteks perilaku pasca adopsi. Karena mayoritas penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada adopsi awal, padahal keberlanjutan penggunaan teknologi itu sangat penting untuk diteliti karena akan menunjang efektivitas dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada niat penggunaan berkelanjutan. Selanjutnya, SLR dari Yan et al. Tahun 2021 juga menunjukkan bahwa niat penggunaan berkelanjutan itu dapat ditinjau dari berbagai aspek atau faktor utama, yaitu ada faktor psikologis, teknologi, sosial, dan perilaku. Nah, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan fokus pada faktor psikologis seperti persepsi kecerdasan, antropomorfisme, dan kepuasan, lalu faktor teknologi akan dilihat dari persepsi kegunaan. Kemudian SLR dari Tamboran Verma tahun 2024 juga memberikan beberapa arahan, yaitu fokus pada objek atau konteks yang lebih spesifik, lalu meneliti persepsi konsumen dari segi kompetensi dan kehangatan. Selain itu juga riset global itu masih didominasi oleh negara seperti Amerika Serikat, Cina, Inggris, dan India. Sementara kontribusi di Indonesia juga masih relatif rendah. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada chatbot di lokal pasar daring untuk meneliti persepsi kecerdasan mewakili kompetensi, dan antropomorfisme mewakili kehangatan dan akan fokus diteliti di konteks Indonesia. Terakhir, terdapat inkonsistensi temuan dalam penelitian sebelumnya, di mana sebagian besar penelitian itu lebih banyak menunjukkan bahwa kepuasan berpengaruh terhadap niat penggunaan berkelanjutan. Namun, penelitian dari Bawa dan Ahmad tahun 2021 menemukan yang sebaliknya, yaitu kepuasan tidak memengaruhi niat penggunaan berkelanjutan. Maka dari itu, penelitian ini tuh bertujuan untuk menguji ulang bagaimana hubungan tersebut dalam konteks Indonesia. Selanjutnya ini adalah model risetnya. Model riset ini tuh mengintegrasikan teori dari respon sosial dan model ekspektasi konfirmasi, di mana persepsi kecerdasan dan antropomorfisme dianggap memengaruhi persepsi kegunaan dan konfirmasi. Dan selanjutnya persepsi kegunaan dan konfirmasi ini akan memengaruhi kepuasan. Dan pada akhirnya akan mendorong niat penggunaan berkelanjutan. Nah, model ini tuh menjelaskan bagaimana persepsi awal konsumen terhadap chatbot itu membentuk pengalaman dan kepuasan mereka dan pada akhirnya akan mendorong mereka untuk berniat menggunakan chatbot tersebut dalam jangka panjang. Model penelitian ini itu merupakan modifikasi dari 3 penelitian sebelumnya, yaitu dari Bhatnagar et al. Tahun 2024, Dima dan Jamal tahun 2023, dan Sunjaya et al. Tahun 2025. Lalu ke metode riset, penelitian ini itu menggunakan filosofi positivisme dengan metode kuantitatif dan pendekatan deduktif, dan data dikumpulkan dalam satu waktu atau cross-sectional dengan strategi survei daring. Berikut adalah definisi operasional dan pengukuran setiap variabel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua konsumen yang menggunakan chatbot lokal pasar daring di Indonesia. Dan kriteria sampelnya ada dua, yaitu pengguna chatbot lokal pasar daring Shopee Indonesia dalam 3 bulan terakhir, lalu berdomisili di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan karakteristik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu jumlah sampel yang dapat dianalisis lebih lanjut adalah 303 responden dan telah memenuhi syarat minimum menurut Hare et al. Tahun 2022, yaitu minimal 10 kali dari jumlah item, jadi minimalnya 190 responden. Responden dalam penelitian ini tuh didominasi oleh wanita, yang mana sebagian besarnya berasal dari luar Pulau Jawa dan Bali, yaitu dari wilayah Sumatera, dan di Pulau Jawa itu didominasi oleh DKI Jakarta. Lalu mayoritas responden berusia 18-25 tahun dengan berstatus sebagai mahasiswa atau pelajar dengan tingkat pendidikan terakhirnya sarjana, dan sebagian besarnya memiliki penghasilan antara 1 sampai 3 juta per bulan. Dan dalam 3 bulan terakhir, sebagian besar responden menggunakan chatbot sebanyak 1 sampai 2 kali, terutama untuk menanyakan informasi produk dan juga menyelesaikan masalah layanan. Riset penelitian ini adalah chatbot Shopee, yaitu layanan chatbot Shopee yang dapat diakses sebagai titik awal layanan pelanggan dan dapat diakses melalui pusat bantuan dan juga chat prioritas. Shopee ini bisa beroperasi selama 24 jam dan menangani berbagai kebutuhan, serta memiliki fitur seperti Smart Reply, Frequently Asked Question, serta respon otomatis yang cepat dan personal. Oleh karena itu, peran Shopee yang strategis ini menjadi representasi nyata bagaimana chatbot digunakan dalam ekosistem lokal pasar daring di Indonesia. Lalu metode analisis data, penelitian ini menggunakan model pengukuran reflektif dan metode PLSM dengan Smart PLS 4. Penelitian ini juga menggunakan evaluasi model pengukuran dan juga struktural.
Nah, untuk validitas konvergen dapat dilihat dari outer loading-nya di rentang 0,4 sampai 0,7 yang dapat diterima, nilai AVE-nya minimal 0,5, lalu ada validitas diskriminan dengan menggunakan HTMT minimal atau kurang dari 0,9, lalu ada reliabilitas melalui composite reliability antara 0,7 hingga 0,9, koliniaritas dengan melihat nilai VIF di bawah 5 untuk memastikan tidak ada masalah multikoliniaritas, lalu nilai R-square-nya untuk melihat kekuatan model dalam menjelaskan variabel endogen, ada ukuran efek atau R-square untuk mengetahui besaran efek masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, lalu ada uji kesesuaian model atau model fit dilihat dari SRMR dan juga NFI-nya. Lalu ada uji hipotesis dengan menggunakan nilai t statistik dan p-value dengan signifikansi 5%. Berdasarkan hasil dari evaluasi model pembangunan struktural itu ditemukan bahwa dalam pengukuran ini telah memenuhi seluruh kriteria yang disyaratkan. Untuk validitas konvergen, hampir seluruh indikator memiliki nilai outer loading lebih besar daripada 0,70 dan hanya PA1 yang memiliki nilai 0,594 namun tetap dipertahankan karena masih dalam batas yang dapat diterima. Lalu semua konstruk dalam nilai AVE di atas 0,5 yang berarti seluruh konstruk memenuhi kriteria. Untuk validitas diskriminan ditunjukkan dengan seluruh konstruk memiliki nilai HTMT kurang dari 0,90 sehingga tidak terjadi tumpang tindih antar konstruk. Lalu reliabilitas juga dapat ditunjukkan dari composite reliability di atas 0,7 hingga 0,9. Kemudian tidak ditemukan masalah multikoliniaritas karena semua nilai dari VIF berada di bawah 5. Lalu untuk evaluasi model strukturalnya, nilai R-square-nya menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan variabel dependen dengan cukup baik. Lalu nilai F-square-nya menunjukkan efek masing-masing variabel, yaitu berada dalam kategori kecil hingga sedang tergantung pada jalur hubungannya. Dengan demikian, baik itu model pengukuran maupun model struktural dinyatakan layak secara statistik untuk dilanjutkan ke uji hipotesis. Ini hasil uji hipotesisnya, di mana seluruh 9 hipotesis dalam penelitian ini didukung secara statistik dengan nilai T statistik di atas 1,96 dan p-value di bawah 0,05, yang berarti semua hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah signifikan. Dari hasil tersebut, terdapat 4 temuan penting. Yang pertama, persepsi kecerdasan berpengaruh positif pada persepsi antropomorfisme, yang berarti semakin cerdas chatbot itu dinilai atau dipersepsikan konsumen, maka semakin konsumen itu menunjukkan bahwa mereka mempersepsikan chatbot itu semakin manusiawi. Yang kedua, persepsi antropomorfisme berpengaruh positif pada konfirmasi, yang menunjukkan bahwa karakteristik manusiawi pada chatbot akan membantu memenuhi ekspektasi awal konsumen yang pada akhirnya akan dibandingkan dengan pengalaman aktual mereka setelah menggunakan chatbot. Lalu yang ketiga, konfirmasi memiliki pengaruh positif pada kepuasan dan lebih kuat pengaruhnya dibandingkan persepsi kegunaan pada kepuasan. Hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara harapan atau ekspektasi dan juga pengalaman aktual lebih menentukan kepuasan. Lalu yang keempat, kepuasan merupakan penentu utama dari pengenalan berkelanjutan yang mana menunjukkan nilai yang sangat signifikan. Artinya, konsumen yang puas cenderung memilih untuk terus menggunakan chatbot Shopee. Berdasarkan hasil analisis tadi dapat disimpulkan bahwa persepsi konsumen terhadap kecerdasan dan sifat manusiawi atau karakteristik antropomorfik pada chatbot berperan penting dalam membentuk pengalaman mereka, yang mana kedua persepsi ini akan memengaruhi persepsi kegunaan dan konfirmasi terhadap harapan tersebut. Selanjutnya, konfirmasi dan persepsi kegunaan akan mendorong kepuasan konsumen, dan kepuasanlah yang menjadi faktor penting dalam membentuk niat penggunaan berkelanjutan. Yang berarti keberhasilan chatbot tidak hanya bergantung pada fungsi chatbot secara teknis saja, tapi juga memperhatikan aspek sosial dan emosional yang dirasakan oleh konsumen ketika mereka berinteraksi dengan chatbot. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan literatur dan memberikan pemahaman terkait pasca adopsi teknologi, khususnya dalam konteks chatbot layanan pelanggan di lokal pasar daring. Dan ini tuh juga menunjukkan bahwa integrasi teori respons sosial dan model ekspektasi konfirmasi efektif untuk menjelaskan bagaimana persepsi terhadap kecerdasan dan antropomorfisme membentuk pengalaman konsumen secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini akan memperluas ruang lingkup penerapan kedua teori ini, terutama pada layanan digital yang bersifat interaktif seperti chatbot lokal pasar daring. Dari sisi praktis, temuan ini juga diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi pengembang, pemasar, dan juga perusahaan untuk mendorong penggunaan berkelanjutan. Selain itu, perusahaan disarankan untuk menambahkan fitur rekomendasi produk ke dalam chatbot karena saat ini Shopee belum memiliki fitur tersebut, lalu juga menyediakan opsi gaya bahasa yang sesuai preferensi konsumen, seperti formal atau santai.
Lalu chatbot juga dapat memberikan tombol akses yang lebih cepat atau pop-up kepada di halaman awal utamanya aplikasi agar konsumen tidak kesulitan untuk mencari akses chatbot. Selain itu, fitur untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memberi nama sendiri pada chatbotnya juga menjadi hal yang dapat dipertimbangkan untuk mendorong keterikatan emosional antara konsumen dengan chatbot. Plan ini juga memiliki keterbatasan penelitian, di mana penelitian ini telah mengintegrasikan teori respons sosial dan model ekspektasi konfirmasi. Namun, pendekatan ini tuh juga dapat diperluas dan dapat membuka peluang baru untuk dieksplorasi dengan teori lainnya yang relevan dalam konteks layanan digital atau teknologi berbasis kecerdasan buatan. Selain itu, konten ini hanya menggunakan persepsi kecerdasan dan antropomorfisme sebagai faktor persepsi awal utamanya, padahal juga masih ada variabel lain seperti persepsi animasi yang belum dimasukkan dalam konten ini. Karena itu membuka peluang juga untuk peneliti selanjutnya memasukkan variabel tambahan di penelitian mendatang. Oleh karena itu, plan ini juga memberikan arahan di mana penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan teori lain seperti teori kesesuaian tugas dan teknologi atau teori seperti teori keadaan sosial, teori penggunaan dan gratifikasi, dan juga teori media, teori ekuasi media. Nah, selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi faktor apa saja yang potensial yang berkaitan dengan persepsi, seperti persepsi animasi, persepsi kesenangan, atau persepsi resiko yang berpotensi memengaruhi niat penggunaan berkelanjutan. Berikut penelitian saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.